Terima kasih Tuhan Yesus, sampaikan isi hatimu untuk umatmu di tengah-tengah kami. Engkau hadir dan Kau melawat setiap anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sampaikan isi hatimu lewat lidah bibir yang tidak berguna ini. Kalau Kau tidak urapi, semua sia-sia yang dibicarakan. Tapi kami percaya pagi hari ini pengurapan Tuhan turun atas setiap kami, sehingga dibukakan semua kebenaran-kebenaran dan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Sampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana, buat kami mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Semua yang siap menerima firman-Nya katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Halo, selamat pagi, apa kabar? Sehat semua? Baik, saya menyapa saudara. Ya, saya berharap saudara rindu dengan Tuhan, saudara haus akan kebenaran. Saudara sehat-sehat, saudara baik-baik, itu anugerah yang Tuhan berikan buat kita ya. Kita bersyukur masih bisa berjumpa ya dalam ibadah ini. Hari lepas hari saya percaya Tuhan tuh selalu menuntun hidup kita. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan satu pesan Tuhan. Judulnya saya berikan judul menyenangkan Tuhan. Saudara, oh iya sebelum saya mulai saya ingin beritahu kepada saudara bahwa sekian waktu lalu kita menabur kembali 1.000 masker ke Papua, saudara. Kita masih ngerjakan masker, saudara, meskipun tidak terlalu intens seperti waktu dulu. Tapi kita sudah memberikan 1.000 lagi ke Papua. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada saudara yang masih setia menabur. Ya, Rp1.000 satu masker itu merupakan satu tindakan profetis bahwa satu jiwa diselamatkan. Kita tabur 1.000. Kita percaya 1.000 jiwa kita akan tuai. Haleluya. Oke, saya umumkan lagi juga kita akan adakan SPR ya. Di bulan Mei ini saya akan adakan di tanggal 17, 18, 19, 20 langsung saudara selesai. Ya, jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi 4 hari bagi saudara yang belum ikut SPR yang pertama itu kita adakan langsung Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan saudara yang belum dibaptis bisa sekalian dibaptis tanggal 23 hari Minggu. Ya, 23 Mei. Jadi SPR 17 sampai 20, Senin sampai Kamis, 23-nya hari Minggunya bisa langsung dibaptis di gereja. Pak, kalau saya udah dibaptis boleh ikut? Boleh. Nanti kalau saudara udah selesai, kita berikan sertifikat buat saudara. Dan saudara bisa ikut lanjut SPR yang kedua yang nanti akan kita buka di bulan Agustus. Ya, itu khusus untuk para pelayan. Ya, saudara bisa mengikut ini dan saya berharap kita semua siap menyambut tuaian besar. Amin. Oke, puji Tuhan. Saudara buka bersama saya di Yesaya 61. Yesaya 61 judulnya kabar selamat kepada Sion. Haleluya. Yesaya 61 saya akan bacakan ya. Saudara simak dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya berharap saya tidak lama dari firman ini. Tapi kalau Tuhan berbicara sesuatu, ya saya akan sampaikan kepada saudara. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4, kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung.
Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Dengar baik-baik. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh. Tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Saudara lihat di sini bahwa firman Tuhan berkata bahwa kita semua anak-anak Tuhan telah diurapi dengan rohnya yang kuat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tahukah saudara bahwa Tuhan rindu memakai saudara seperti firman ini. Roh Tuhan Allah ada padaku karena dia telah mengurapiku. Dan ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Kepada siapa aja? Kepada orang sengsara. Untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Orang yang sedih, orang yang sedang berduka. Orang yang sedang patah hati, merasa sendiri. Untuk membebaskan orang-orang tawanan. Kepada mereka yang tertawan. Untuk membebaskan. Untuk orang-orang yang terkurung. Di dalam penjara untuk dilepaskan. Orang yang terikat dilepaskan. Untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan itu sudah datang. Bahwa tahun kemenangan itu sudah datang. Dan dia juga berkata, firman Tuhan berkata, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Saudara yang terkasih, banyak dari kita seringkali berpikir, hidupku ini gak punya apa-apa. Saudara, Tuhan memberikan perhiasan kepala. Artinya dia akan melengkapi hidupmu. Saudara akan dijadikan pemimpin. Alkitab berkata, akan diberikan perhiasan. Artinya saudara diperlengkapi semuanya. Saudara lihat bahwa karena roh Tuhan ada pada kita. Kita melakukan segala sesuatunya bukan untuk diri kita. Tapi kepada mereka yang tertawan, kepada mereka yang berkabung, kepada mereka yang terikat. Untuk dilepaskan. Saya bersyukur Permata berbagi berkat sampai detik ini masih terus berjalan. Kita terus mengerjakan untuk Tuhan. Dan terima kasih banyak sekali lagi buat saudara yang sudah menabur. Mungkin sederhana, mungkin berupa uang, berupa bahan makanan. Tapi saya mau beritahukan, saudara mengambil bagian kepada pekerjaan yang besar. Kita semua yang ada di dalamnya tidak terfokus kepada diri kita sendiri. Tapi kita terfokus bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara lihat di sini, di ayat yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya apa? Orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan, sekali lagi, untuk memperlihatkan apa? Keagungan Tuhan. Jadi semua yang kita kerjakan untuk memperlihatkan apa? Keagungan Tuhan. Alkitab berkata, orang akan menyebut mereka pohon terbantin kebenaran. Setiap kita orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, tinggal di dalam kehidupan, di dalam roh bersama dengan Dia, mengerjakan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa Alkitab berkata, kita ini disebut pohon terbantin kebenaran. Tanaman Tuhan. Ada tanda petik di situ yang seringkali yang menjadi pertanyaan dalam hidup saya. Apa yang dimaksud di sini? Kenapa ada tanda petik di sini?
Orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran. Tanaman Tuhan. Untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara lihat, saya baca di terjemahan lain, di Living Bible. Kalau saudara punya terjemahan The Living Bible, Alkitab berkata begini. Karena Tuhan telah menanam mereka seperti pohon terbantin yang kuat bagi kemuliaannya. Saudara, kalau tertanam di permata ini, saya kasih tahu bahwa Tuhan tidak kebetulan. Saudara tidak kebetulan di tempat ini. Dia yang menanam saudara di sini. Saya percaya orang yang tidak tertanam di sini dia akan keluar sendiri kok. Tapi kalau saudara tertanam di tempat ini, ada satu tugas. Apa itu tugasnya? Saudara baca di ayat 1 sampai ayat yang ketiga tadi. Bahwa dia mengurapi kita untuk mengutus kita menyampaikan kabar baik. Kita gereja Tuhan jangan pernah lupa ada satu tugas dan misi selama kita di dunia. Hidup kita sementara di dunia saudara. Sekali lagi saya katakan, di Mazmur 90 berkata, usia manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Artinya usia kita seberapa lama di dunia saudara. Kalau saudara dan saya masih diberikan kesempatan di dunia ini, artinya saudara harus melakukan apa yang firman katakan. Bahwa dia mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik. Masih banyak orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan saudara. Sampaikan, beritakan kebenaran. Beritakan kabar baik. Berikan sesuatu yang istimewa buat mereka sampai mereka bisa melihat keagungan Tuhan kita yang luar biasa. Izinkan kita menjadi saluran berkat. Bukan penampung berkat untuk hidup kita sendiri. Saluran berkat buat banyak orang. Sehingga orang bisa melihat bahwa betul-betul kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membawa jalan keluar bagi dunia ini. Masalah dunia begitu pelik. Tapi kita sebagai gereja Tuhan harus bisa membawa kebebasan buat mereka-mereka yang tertawan. Buat mereka yang sedang berkabung. Buat mereka yang sedang terikat di penjara. Buat mereka yang sengsara. Buat mereka yang sedang remuk hatinya. Mari gereja Tuhan, pesan Tuhan pada pagi hari ini. Mengingatkan kita. Untuk hidup kita. Lakukan untuk keagungan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Kalau saudara lihat, pohon terbantin kebenaran, itu sebetulnya pohon jati, saudara. Di Palestina, banyak pohon terbantin. Itu pohon jati. Biasa kalau orang-orang para nelayan di sana, dia membuat dayung, itu tuh dari pohon terbantin. Itu kayu jati, karena ketika dia mendayung, itu gak mudah patah. Tapi saudara juga melihat pohon terbantin itu, kalau di sana itu seringkali dipakai untuk orang tuh berteduh di situ. Tidak hanya itu, tapi di sana juga banyak orang melakukan penyembahan berhala, saudara. Di pohon terbantin itu. Bahkan kalau ada orang meninggal, dia ditanam, dikubur di bawah pohon terbantin juga. Artinya pohon terbantin itu banyak fungsinya. Nah, kalau Alkitab berkata, orang akan menyebut mereka pohon terbantin kebenaran. Artinya kita, ketika disebut kita adalah pohon terbantin kebenaran. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi tempat perteduhan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa dia pakai istilah pohon terbantin? Karena dia tahu bahwa disitulah sebenarnya tempat banyak penyembahan berhala. Banyak orang-orang datang berdoa di bawah pohon itu untuk memohon sesuatu. Tapi mereka salah mohon. Dia mohon tidak kepada Tuhan, tapi kepada berhala-berhala. Tapi kalau Alkitab berkata kita adalah pohon terbantin kebenaran. Orang akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan lewat hidup kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Izinkan Tuhan berkata untuk pakai saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya adalah pohon terbantin kebenaran. Amin saudara. Ini bukan pohon terbantin biasa. Alkitab berkata,
ini adalah tanaman Tuhan. Tuhan yang menanam kita. Itu sebabnya di The Living Bible, karena Tuhan telah menanam mereka. Saudara dan saya sudah ditanam sama Tuhan. Mari saudara, biar kita boleh bertumbuh. Tanaman itu bertumbuh. Tanaman itu harus melewati proses pemupukan, pemrosesan. Sehingga tanaman itu terus bertumbuh. Saudara tahu pohon tarbantin daunnya seberapa besar? Daunnya besar-besar saudara. Di Palestina, pohon tarbantin, pohon jati itu daunnya besar-besar saudara. Besar sekali. Dan saya percaya hidup kita akan menjadi banyak perteduhan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Itu sebabnya saya mau beritahu kepada saudara bahwa setiap kita diciptakan Tuhan untuk membuat teduh banyak orang, menjadi berkat. Pohon ini sebetulnya melukiskan tentang jemaat, tentang orang yang kuat. Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan harus hidup dan tinggal. Coba buka bersama saya di Wahyu 4 ayat yang ke-11. Saudara ingat lagu ini? Apa namanya? Yesus Tuhan dan Allah kami. Ingat lagu itu? Mungkin anak milenial enggak. Orang-orang milenial enggak tahu ya. Tapi kalau kita orang-orang yang ini ngerti. Enggak sadar udah tua ya. Oke. Nyanyi lagu itu yuk sebentar ya saudara yuk. Dikunci apa tuh? Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Amin. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Di Wahyu 4 ayat yang ke-11, itu adalah lagu yang kita nyanyikan. Kita baca bersama di sini, Wahyu 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Di New Living Translation berkata, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan semua itu ada untuk kesenangan-Mu ya Tuhan. Jadi kalau diciptakan semua yang ada di dunia ini dan segala isinya termasuk saudara dan saya, kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak diciptakan untuk menyenangkan diri kita. Kita tidak diciptakan untuk menyenangkan si A, si B, si C. Tapi kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara mau tahu arti hidup saudara? Saudara harus tanya kepada yang menciptakan. Kalau saya punya iPad ini, saya nggak ngerti ini untuk apa.
Bagi beberapa orang nggak ngerti fungsinya apa. Tapi kalau saudara mau tahu fungsinya apa, saudara tanya siapa? Tanya sama yang ngerti. Siapa yang ngerti? Yang buat iPad ini. Artinya kalau saudara mau tahu untuk apa saudara diciptakan, saudara nggak bisa tanya siapa-siapa. Siapa yang menciptakan saudara? Siapa yang membuat saudara? Saudara harus tanya dia. Dan dia menjawab pada pagi hari ini, engkau diciptakan untuk kesenanganku, kata Tuhan. Kita seringkali berkata, Tuhan menciptakan aku untuk kesenangan dia. Berarti Tuhan egois dong. Tuhan egois. Menciptakan kok cuma untuk kesenangannya. Berarti aku cuma dipakai sebagai alatnya aja. Ya memang kita alatnya. Tapi tahukah saudara, dia menciptakan kita, dia menjadikan kita anak-anaknya. Dia ingin berbagi kesenangan dengan kita. Alkitab berkata kalau dia Bapa, bagaimana mungkin anaknya sengsara? Dia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, amin. Kalau saudara sebagai orang tua, apakah saudara mau anak saudara sengsara? Artinya dia Bapa, tidak hanya kita untuk menyenangkan dia, tapi dia ingin berbagi kesenangan. Ingat anak sulung ketika dia marah dengan bapaknya. Bapak, kenapa engkau memberikan pesta kepada si bungsu? Dia udah menghambur-hamburkan uang bapak. Tapi aku, kau malah mengadakan pesta. Tapi Tuhan, Bapak bilang apa? Anakku, apa yang menjadi kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, dia ingin berbagi kesenangan kepada setiap kita. Itu sebabnya saudara, kalau kita sebagai pohon tarbantin kebenaran, dia menanam kita, hidup saudara tertanam dan bertumbuh di situ. Izinkan dia pakai saudara untuk menjadi kesenangannya. Apa yang menjadi kesenangannya? Ketika mereka yang sengsara mendapatkan penghiburan dari orang-orang yang percaya. Ketika mereka yang berkabung, ketika mereka yang remuk hati, ketika mereka yang tertawan, ketika mereka yang terpenjara, ketika mereka yang sendirian, ketika mereka yang tidak memiliki apa-apa, ketika mereka yang susah, Alkitab berkata, ketika mereka punya semangat yang pudar, disitulah ada anak-anak Tuhan yang mau dipakai Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak saudara di tempat ini yang betul-betul rindu menyenangkan hati Tuhan. Kalau enggak keberatan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau. Oh haleluya. Mari angkat tangan saudara. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Kami pandang Engkau Yesus. Kami pandang Engkau Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu sesuai dengan iman mereka kepadamu. Biar mereka hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu yang berkata bahwa Roh-Mu ada pada kami, sebab Engkau telah mengurapi kami. Engkau sudah mengutus kami untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk membebaskan, memberitakan pembebasan kepada orang tertawan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung.
Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang dunia, mereka yang tidak mengenal Engkau, bisa menyebutkan kami anak-anak-Mu sebagai pohon terbanding kebenaran. Di mana Engkau yang menanam kami untuk memperlihatkan keagungan-Mu dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami gereja-Mu Tuhan, siap untuk menjadi jalan keluar. Siap untuk menjadi solusi bagi dunia ini. Perlengkapi kami selalu. Ajari kami terus. Jangan pernah bosan ya Roh Kudus, didik kami. Tegur kami ketika salah. Mampukan kami untuk kami terus bergerak di dalam ketaatan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara tahu bahwa sebetulnya Tuhan gak perlu ciptain kita loh. Ngapain dia ciptain kita? Diciptain cuma untuk kesenangannya, buat apa? Dia punya malaikat-malaikat yang lebih hebat dari kita. Dia punya malaikat-malaikat yang bisa melayani begitu excellent dan perfect. Tidak ada kesalahan. Tapi kenapa dia pilih kita? Dia pilih kita sebagai anak. Sebagai pelayan. Saudara tahu, malaikat Tuhan hanya diciptakan Tuhan. Hanya untuk melayani Dia. Tapi tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Malaikat hanya disuruh dan dia melakukan tugasnya. Tapi saudara dan saya berbeda. Dia bukan menyuruh kita. Tapi dia pingin ada hubungan yang lebih dekat. Makanya kenapa dia berkata, aku ini Bapa. Maka itu dia berkata, kamu adalah anak-anakku. Di Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima. Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima, Alkitab berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa saudara? Pelayan-pelayannya? Untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kalau dia ciptakan malaikat, dia hanya ciptakan untuk melayani. Tapi kalau dia ciptakan kita, bukan cuma pelayan, tapi kita adalah anak. Kita berhak mendapatkan ahli waris. Itu sebabnya kita berbahagia dan bangga menjadi anak Tuhan. Siapa yang bangga jadi anak Tuhan? Haleluya. Malaikat hanya bisa melayani. Tapi kita diajak Tuhan untuk kita bisa menyembah. Kita bisa meninggikan Dia. Itu sebabnya menyenangkan Tuhan sangat berbeda dengan menyenangkan diri sendiri. Alkitab berkata keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Bagaimana sih cara kita merubah keinginan kita sendiri untuk menjadi keinginannya Tuhan? Enggak bisa enggak. Saudara yang pertama harus saudara punya cinta yang kuat terhadap Tuhan. Kalau saudara tidak punya cinta yang kuat terhadap Tuhan, saudara akan lebih pasti deh. Sebab kalau kita enggak panas, kita dingin, Alkitab berkata. Kalau saudara tidak punya cinta yang kuat kepada Tuhan, artinya saudara punya cinta yang kuat terhadap yang bukan Tuhan. Itu sebabnya kita harus memilih. Kalau saudara mendekati Tuhan, saudara akan menjauhi kejahatan. Kalau saudara menjauhi Tuhan, artinya saudara mendekati kejahatan.
Di sini Tuhan, di sini setan. Saya seringkali memberikan perumpamaan seperti neraca. Neraca berimbang. Ketika kehendak bebas kita di tengah ini mulai bergeser kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, maka neraca ini akan seperti ini, saudara. Betul, saudara? Ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, kita akan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Tidak semakin turun, Alkitab berkata. Kita jadi kepala bukan ekor, di atas bukan di bawah, terus naik dan tidak turun. Kita memberikan pinjaman bukan diberikan pinjaman. Artinya hidup kita semakin naik di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari Tuhan, artinya apa? Bejana ini akan seperti apa? Semakin begini, saudara. Karena kita semakin menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata, kita tidak menjadi naik, tapi kita akan menjadi turun. Orang yang semakin mendekat kepada Tuhan, hidupnya semakin naik. Orang yang semakin menjauh dari Tuhan, hidupnya akan penuh dengan kekurangan. Setiap hari dia tidak akan pernah bisa bersyukur. Karena dia akan selalu merasa berkurang dan kurang dan kurang. Sebab di hatinya tidak ada Tuhan. Tidak ada cinta. Tidak ada Tuhan yang utama dalam hidupnya. Hidupnya akan selalu dipenuhi dengan keinginanku, kebutuhanku. Apa yang aku perlukan. Ketika saudara makin menjauh, kedagingan saudara akan semakin tinggi. Dan saudara akan mudah sekali dan rentan jatuh di dalam dosa. Ketika lebih jauh lagi. Kedagingan semakin tinggi. Kita mungkin ke gereja setiap minggu. Tapi tanpa disadari hati kita mulai menjauh dari Tuhan. Saudara, penyembahan itu tidak hanya sekedar kita datang kepada Dia setiap hari Minggu begini. Coba buka bersama saya di Yesaya 29 ayat yang ke-13. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang datang beribadah karena perintah manusia. Saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang beribadah karena kewajiban. Saudara beribadah harus mencari Tuhan. Bukan mencari aktivitas. Bukan mencari kesenangan manusia. Banyak orang memuji Tuhan dengan bibirnya. Dan menyembah Tuhan. Tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Dia ingin sebetulnya seperti di Mazmur 147 ayat yang ke-11. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Di Alkitab terjemahan lain dia berkata begini. Tuhan disukakan oleh mereka yang menyembah Dia dan percaya kepada kasih setianya. Menyembah Dia bukan di gereja begini. Menyembah Dia bukan nyanyikan satu pujian dengan suara yang indah, bukan. Tapi menyembah Dia adalah tindakan kehidupan kita sehari-hari. Penyembahan adalah gaya hidup kita. Penyembahan bukan lagu slow, kita nyanyikan dengan penuh hikmat. Bukan itu. Tapi penyembahan adalah gaya hidup kita. Penyembahan bukan intonasi musik tertentu yang kita suka dan enak, merdu dinyanyikan, bukan. Banyak orang salah kaprah. Penyembahannya enak ya, penyembahannya enak ya. Saudara, penyembahan itu untuk mengenakan telinga kita,
atau menyenangkan Tuhan. Penyembahan arti katanya sebetulnya adalah setiap tindakan yang kita kerjakan itu untuk menghormati dan menyenangkan Dia. Tidak ada sedikit pun untuk kesenangan manusia. Itu arti dari penyembahan. Itu sebabnya bukan sesuatu yang merdu dan enak. Tapi ketika persembahan hidup, apa yang bisa kita kerjakan, sehari-hari yang kita perbuat, itu yang dilihat Tuhan. Tuhan pingin. Tuhan disukakan oleh karena mereka yang menyembah Dia dan percaya akan kasih setianya. Saudara percaya kepada Tuhan, itu juga menyenangkan hati Tuhan. Saudara percaya enggak betul sama Dia? Alkitab yang berkata loh, kayak kita orang tua ya. Saudara pernah enggak disangsikan sama anak saudara? Papa mah enggak bisa apa-apa. Papa mah kerjanya cuma nyusahin. Orang tua. Sekian waktu lalu saya baru mengkonseling pasangan suami istri. Tidak ada kata-kata yang baik terhadap orang tua. Tidak ada kata-kata yang baik terhadap orang tua. Prihatin hati saya. Alkitab berkata, hormati orang tuamu supaya panjang umurmu di bumi. Dan kamu akan berbahagia. Orang yang tidak pernah menghormati orang tuanya. Ini banyak anak muda di sini. Saya kasih tahu. Hidupmu tidak akan pernah bahagia. Alkitab yang catat. Hormati orang tuamu. Kasihi orang tuamu. Makanya waktu saya konselingin begitu, saya bilang, kalau kita percaya kepada orang tua kita, itu Tuhan disukakan. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan membawa setiap kita. Untuk kita mengerti, kita ini sebagai orang tua. Kalau kita gak dipercaya sama anak, itu sedih loh kita sebagai orang tua. Tidak tahukah kamu nak, aku berjuang sampai kamu ada saat ini. Aku mati-matian berjuang untuk kamu jadi seperti ini. Tapi ketika jadi lupa dengan segala sesuatu yang sudah dikerjakan. Saudara tahu demikian dengan Bapa. Kalau kita meragukan Bapa kita yang di sorga, bahwa Dia sanggup memenuhi segala keperluan kita, menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Dia, sesungguhnya kita sedang membuat Dia sedang bersedih. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Percayalah. Senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Dia akan dengan senang hati memberikan apa yang diingini hatimu. Kita gak perlu minta. Tapi Bapa, orang tua selalu ngerti yang terbaik buat anak-anaknya. Dia tidak selalu memberi yang baik loh saudara. Dan Dia tidak pernah memberi yang baik. Tapi orang tua selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau saudara percaya, Dia relakan apapun buat saudara dan saya. Bahkan Yesus direlakan. Supaya saudara menerima segala sesuatu jatah dari Tuhan itu utuh. Saya berdoa, saudara menerima jatah yang utuh dari Tuhan. Ketika hati kita sungguh-sungguh rindu, Tuhan, aku ingin menyenangkan hatimu. Pakai hidupku untuk menjadi kebanggaanmu. Saudara tahu kerinduan Tuhan? Saudara menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Tuhan. Sampai nanti ketika kita pulang ke sorga, Dia berkata, aku bangga kepadamu nak. Selama apa yang aku suruh selama di dunia ini, kau sudah mengerjakan dengan taat. Kau sudah mengerjakan dengan kesungguhan hatimu. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada gerutuan. Kau sudah setia mengerjakan segala sesuatu yang luar biasa. Sekalipun banyak hinaan, banyak cemoohan. Tapi kau tetap setia melakukan yang terbaik bagi aku. Biar itu menjadi kerinduan kita semua ketika kita pulang ke rumah Bapa. Waktunya tidak lama lagi. Berapa lama kita di dunia? Usia kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun.
Kita harus fokus kepada sesuatu yang kekal. Di mana setelah ini kita akan bersama-sama dengan Dia. Bersuka cita, memuliakan dan menyembah Dia. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Yang diberkati mari kita bangkit berdiri, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyikan lagu yang tadi, bisa chordnya ditinggiin. Agak rendah itu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Saudara sembah Dia ya, tinggikan Dia, agungkan Dia, katakan Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian. Siapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Praise the Lord. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah. Mari angkat tangan kita katakan. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima semuanya. Kau layak menerima pujian. Haleluya. Hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, haleluya, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Kau Yesus. Haleluya. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi katakan Hosana, Hosana. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Ere malamaya shandere karalamaya sokere naranamu. Ere karamalamaya sandere naramaya so. Ere makaralamaya shandere naramaya so. Ere karemaya shandaralamaya so. Ere maralamaya shandere karalamaya so. Ena mata
sanda karabayasu. Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, rirabaralabayasande. Eremalabayasandaranamo. Shana malalabayasanda karalalalamo. Shana dadabayase. Shana maralalamo. Shana maya shana namaya se. Shana namaya sandarana maya se. Ena mata maya se kerena dana maya so. Ene kerena maya so korena maya sande. Haleluya, ya rabaya so. Makasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Penyembahan itu bukan bagian dari kehidupan. Tetapi penyembahan itu adalah kehidupan kita sendiri. Penyembahan bukan bagian dari kehidupan. Tapi kehidupan kita adalah penyembahan. Semua yang kita kerjakan adalah penyembahan. Pastikan semua yang kita buat adalah penyembahan kepada Tuhan. Biar semua yang kami kerjakan ya Tuhan mulai hari ini adalah penyembahan kami kepadamu. Itu sebabnya kami minta Kau jagai kami. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Biar seluruh aspek hidup kami menyembah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar seluruh hidup kami adalah penyembahan kepadamu. Biarlah kami memuji Engkau seumur hidup kami. Dan kami menaikkan mazmur menyenangkan hati Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 Alkitab berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kami mau lakukan semuanya untuk Engkau Yesus. Sebab inilah penyembahan kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segala
Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah kami menghormati Engkau di tengah-tengah kami. Kau yang mengasihi umat-Mu di permata ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lembut, kau manis. Terima kasih Tuhan. Saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa persiapkan perjamuan kudus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Saya ajak saudara bangkit berdiri. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan. Angkat tubuh dan darah Yesus. Aku kan memuji-Mu, kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam. Mari sekali lagi angkat tubuh dan darah Yesus setinggi-tingginya, katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
Kami angkat roti ini yang adalah tubuh-Mu sendiri. Firman-Mu berkata bahwa Engkau dicabik, tubuh-Mu tercabik-cabik. Engkau dianiaya, Engkau ditikam karena pemberontakan kami. Lewat tubuh-Mu ini Tuhan, Engkau sakit supaya kami tidak sakit lagi. Pada pagi hari ini, kalau Engkau datang dengan segala kesakitan-Mu, percayalah, tubuh ini sudah tercabik buat Engkau dan saya. Dia sakit supaya Engkau tidak sakit lagi. Hari ini juga Kau akan terima mujizat dari Tuhan. Ada mujizat kesembuhan. Angkat roti di tangan kananmu setinggi-tingginya. Dan taruh tangan kirimu di bagian yang sakit. Dan hari ini juga Kau akan terima mujizat Tuhan. Shanda bakarabaya shikiratas. Shanda bakarabaya. Saya mau panggil istri saya untuk maju ke depan untuk berdoa. Taruh tangan saudara di bagian yang sakit. Saudara akan terima mujizat Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang kau derita hari ini, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kau sudah disembuhkan. Amin, amin, amin. Oleh bilur-bilurnya. Di dalam nama Yesus. Pagi ini ketika engkau terima perjamuan kudus ini, engkau sudah dibebaskan dari sakit. Amin. Engkau sudah dibebaskan dari setiap sakit-sakitmu. Apapun sakitmu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Setiap organ-organ yang rusak digantikan yang baru. Amin. Ganti yang baru, ganti yang baru. Setiap kerusakan sel-sel diganti yang baru. Amin. Tidak ada lagi sakit. Tidak ada lagi rintihan sakit yang kau alami, kau derita. Amin. Kau sudah dibebaskan pagi ini. Dalam nama Yesus. Kau sudah dibebaskan pagi ini. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terlepas. Terlepas. Bebas dalam nama Yesus. Terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Amin. Terima kesembuhan pagi ini. Terima kesembuhan pagi ini. Dalam nama Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kesembuhan yang kami terima akan dimateraikan dengan tubuh yang terpecah ini. Tubuhmu yang tercabik menggantikan segala sesuatunya. Terima kasih untuk kesembuhan yang sudah Tuhan berikan. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Apakah saudara benar-benar percaya bahwa ini adalah betul-betul tubuh Kristus? Kalau kau percaya, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat Tuhan.
ambil cawan dan angkat cawan ini di tangan kanan. Ini adalah darah perjanjian. Tahukah saudara bahwa dia berjanji dia tidak pernah meninggalkan saudara dalam keadaan situasi apapun. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dan hari ini juga kita berjanji kita tidak boleh meninggalkan dia. Sebab perjanjian darah adalah perjanjian dua belah pihak antara kita dengan Tuhan. Berjanjilah bahwa kita juga tidak pernah meninggalkan dia. Sebab dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapa di surga, mulai hari ini kami akan semakin jatuh cinta dengan Engkau. Kami tidak ingin meninggalkan Engkau, baik dalam keadaan suka maupun duka. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau. Kami mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Kami terima kemenangan lewat darah yang tercurah di Kalvari. Tuntas sudah kemenangan yang Kau berikan buat orang-orang yang percaya. Apakah saudara percaya bahwa betul-betul ini adalah darah Yesus? Kalau saudara percaya, minumlah dengan iman, miliki perjanjian yang baru dalam nama Yesus. Mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk tubuh-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu, untuk kami semua. Saat ini Tuhan, izinkan kami menyembah Engkau dengan harta kami. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih buat segala kebaikan. Kami ingin memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Saudara bisa persiapkan persembahan saudara. Sekali lagi bisa ditampilkan pengumuman. Ya, saya akan beritahukan pengumuman kepada saudara. SPR kembali kita adakan tanggal 17, 18, 19, 20. Senin sampai Kamis. Jadi saudara dalam 1 minggu saudara akan selesai SPR pertama. Hanya 4 kali pertemuan. Ya, kita akan mulai jam 6 sore. Tapi kita akan mulai, kalau saudara bisa datang terlebih dahulu jam setengah 6 sore. Saudara, kita berikan makan malam buat saudara. Karena saya tahu beberapa dari saudara mungkin pulang kerja langsung. Jadi itu sebabnya kalau saudara ingin ikut SPR ini, kita menyediakan makan malam. Jadi saudara nggak perlu pulang ke rumah habis kerja. Jam setengah 6 sore saudara bisa datang terlebih dahulu, kita sediakan makan malam buat saudara. Ya, nanti jam 6 kita baru mulai, jam 6 tepat ya saudara ya. Itu sebabnya jangan terlambat. Jam 6 tepat kita mulai. Karena selesai itu 2 jam ya, durasi SPR 2 jam. Ya, supaya tidak terlalu malam.
Saudara bisa datang 5:30 lebih baik. Tapi saudara, untuk SPR ini saudara harus daftar. Kenapa daftar? Supaya kami bisa menghitung konsumsinya. Ya, konsumsinya berapa banyak yang harus kami siapkan. Ya, takutnya kalau nggak daftar, kita nggak bisa siapkan makanan buat saudara. Ya, itu aja pengumuman SPR ini. Sekali lagi saya beritahukan kepada saudara, kita juga beberapa waktu lalu kita menabur Papua 1.000 masker lagi. Ya, terima kasih buat persembahan saudara. Kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Doakan ya saudara, akhir-akhir ini saudara tetap menjaga kesehatan. Ya, saya menghimbau juga saudara tetap menggunakan masker. Ya, dimanapun saudara berada, terutama di kerumunan, supaya saudara terbebas dari virus. Karena masa-masa begini sedang melonjak kembali saudara virus yang ada. Ya, saudara harus mengetatkan protokol. Bagi saudara yang sudah divaksin, para lansia, saya berpesan, ya tetap saudara setelah vaksin pertama itu ada inkubasinya saudara. Ya, jadi ada masa-masa di mana saudara drop tubuhnya. Jadi saudara tetap berjaga-jaga, kalau bisa jangan keluar rumah dulu. Ya, tetap menjaga-jaga, jaga jarak, tetap perhatikan protokol kesehatan yang dari aturan dari pemerintah. Supaya saudara setelah selesai vaksin baru saudara aman. Itu pun vaksinnya 2 kali setahu saya ya. Vaksin yang pertama saudara harus 28 hari untuk vaksin yang kedua. Vaksin yang kedua juga 28 hari. Jadi kurang lebih 2 bulan saudara harus stay, menjaga sungguh-sungguh. Setelah divaksin gimana? Tetap berjaga-jaga. Saya udah 2 kali vaksin juga saudara. Tapi saya tetap pakai masker. Ya, 1 kali ada tamu datang ke rumah saya, ya. Dia datang tiba-tiba masuk ke rumah saya, ke dalam rumah saudara, nggak pakai masker lagi. Saudara bukan apa-apa, saya bilang, istri saya sih yang bilang, aduh tante, sorry tante, kita semua tante di depan ya, gitu. Jadi kita harus terpaksa bilang begitu. Kenapa? Oh saya udah vaksin kok. Ya tante vaksin tapi keluarga kami ada yang belum vaksin. Ya, jadi mohon maaf ya, tante di luar aja. Jadi karena kita udah cukup dekat, jadi akhirnya kita ngomong begitu meskipun nggak enak, agak sungkan. Saudara, ada hal-hal yang memang kita harus paham. Jadi memang tidak semua orang itu bersedia untuk dimasukin rumahnya. Yaitu sebabnya kalau saudara kunjungi rumah orang, saudara harus coba tanya dulu, apakah nyaman atau tidak. Mungkin orang itu nyaman tapi kita sendiri nggak nyaman, kita juga harus saling menghormati. Ya saudara ya, kenapa? Karena hari-hari begini memang kita harus berjaga-jaga. Apalagi di rumah kita ada orang tua. Ya, jadi saudara, saya berharap kita semua tetap mengetatkan tetap protokol kesehatan, karena saya dengar banyak berita juga di India juga melonjak lagi, ya di beberapa negara-negara juga melonjak lagi tentang virus yang ada. Sekali lagi corona belum selesai saudara tetap jaga-jaga ya, masker juga tetap dibagi, ya kita terus juga lakukan yang terbaik. Ingat sekali lagi bahwa kita gereja Tuhan harus menjadi solusi, menjadi jalan keluar buat dunia ini. Ya, saya percaya kita semua menjadi berkat. Amin saudara. Mari saudara bawa persembahan saudara, kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Oh iya, setelah kita selesai ini kita ada ibadah youth ya, bagi saudara yang masih muda. Youth ya, kita ada ibadah, saudara bisa bergabung bersama-sama nanti jam 9:30 di tempat ini. Oke, saudara angkat persembahan saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini penyembahan kami. Kami mau sembah Engkau dengan harta kami, dengan apa yang kami punya. Kami tahu ini pun bukan milik kami, ini hanya titipan. Tapi kalau kami mau melakukan dengan taat, kami kembalikan perpuluhan kami. Kami bayar nasar kami. Kami bawa persembahan kami karena kami mengasihi Engkau. Kami tidak cinta uang, tapi kami cinta kepadamu Yesus. Terima persembahan kami. Engkau tidak melihat berapa banyak di dalam amplop ini, tapi Kau lihat hati yang menyembah, hati yang selalu ingin memberi yang terbaik untuk Engkau. Terima penyembahan kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar juga kami mau pulang, tinggalkan tempat ini. Kami berkumpul dengan keluarga kami ingin berbagi sukacita dan damai sejahtera. Dan berkati keluarga kami semua. Dijagai, diberikan kesehatan semua anak-anakmu di tempat ini. Juga di lingkungan mereka berjumpa dengan tetangga, dengan teman-teman. Kiranya berkat Tuhan menyertai mereka. Terus hidup kami menjadi berkat.
Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima penyembahan kami Tuhan. Dan kami mau pulang. Kiranya berkat daripada Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan daripada Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan, amin, amin, amin. Selamat pulang Tuhan Yesus.